Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Edra Clarissa dengan NIM 2348201033. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit sistem vaskular dan jantung. Pengertian vaskular. Pembuluh darah di luar pembuluh koronel meliputi pembuluh arteri, vena, dan juga limfe. Di dalam tubuh manusia terdapat pembuluh darah yang tersebar ke seluruh bagian tubuh. Secara garis besar, pembuluh darah dalam sistem sirkulasi tubuh terbagi menjadi dua, yaitu arteri dan vena. Pengertian jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berada di rongga dada dan memiliki peran penting dalam sirkulasi darah. Fungsi utama jantung adalah memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh serta memastikan sel-sel mendapatkan suplai oksigen dan nutrisi yang cukup. Fungsi jantung yaitu memompa darah, mentransfer nutrisi ke seluruh tubuh, mengangkut produk limbah, membantu mengatur tekanan darah, mempertahankan metabolisme tubuh. Organ jantung. Yang pertama ada basis cordis, yaitu bagian jantung sebelah atas berhubungan dengan pembuluh darah beserta aorta, accedens, arteri pulmonalis yang vena pulmonalis dan vena cava superior. Bagian anterior dari basis cordis dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian atrium dextra. Bagian posterior dibentuk oleh aorta descendens, nasophagus, vena azigo, dan ductus therosificus. 2. Apex cordis, yaitu bagian bawah jantung berbentuk kerucut tumpul, dibentuk oleh ujung vertikal sinistra dan dinding torak. Ditutupi oleh paru-paru dan pleura sinistra dan dinding toraks. Lapisan jantung. Yang pertama ada epikardium. Lapisan terluar dinding jantung yang berisi cairan perikardial di mana fungsi cairan ini untuk memudahkan pergerakan keluar masuk jantung. Yang kedua, miokardium. Lapisan tengah dalam jantung karena ciri khasnya gangket dan padat sehingga fungsinya untuk memberikan kontrakal untuk memompa darah aorta. 3. Endokardium. Lapisan terdalam dengan ciri khas kaku berfungsi untuk mengumpulkan darah dan memompa darah. Ruang jantung. Jantung terdiri dari atas 4 ruang. 2 ruang yang berdinding tipis yang disebut atrium atau serambi. Atrium kanan, atrium kiri. 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut ventrikel atau bilik. Ventrikel kanan, ventrikel kiri. Katup jantung. Katup pada ruang jantung berfungsi pada katup. Katup tersebut membuka dan menutup di setiap jarak detaknya untuk memastikan darah mengalir ke arah yang tepat. Yang satu, katup atrioventricularis. Katup trikuspital. Katup mitral. 2. Katup semilunar. Katup pulmonal. Katup aorta. Penyakit kardiovaskular. Yang pertama, penyakit arteri perifer. Peripheral arterial disease atau PAD atau penyakit arteri perifer terjadi ketika aliran darah menuju kaki tersumbat akibat penumpukan plak di pembuluh darah arteri. Penyakit kardiovaskular ini bisa membuat kaki kekurangan suplai darah, sehingga menimbulkan rasa sakit ketika berjalan. Kedua, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh adanya penyumbatan pada pembuluh darah arteri oleh tumpukan plak maupun zat-zat kimia dari makanan dan minuman. Hal tersebut membuat adanya penggumpalan darah pada bagian arteri sehingga aliran darah terganggu. Yang ketiga, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan sebagian besar disebabkan adanya kelainan struktur maupun fungsi jantung sejak bayi dalam kandungan. ASD atau atrial septal defect dan VSD ventricular septal defect atau yang lebih dikenal dengan jantung bocor merupakan penyakit jantung bawaan yang
umum terjadi. Penyakit jantung bawaan dapat terjadi karena turunan genetik. Yang keempat, aritmia. Aritmia adalah kondisi ketika jantung memiliki detak atau ritme yang tidak normal, seperti terlalu cepat, lambat, atau tidak teratur. Penyakit kardiovaskular ini terjadi ketika impuls elektrik yang berfungsi sebagai pengatur detak jantung yang tidak bekerja dengan baik. Yang kelima ada kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan penyakit kardiovaskular yang terjadi akibat kelainan otot jantung. Kondisi ini ditandai dengan melemahnya kemampuan jantung untuk memompa darah. Kardiomiopati dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan katup jantung, penggumpalan darah, gagal jantung, hingga henti jantung. Baiklah, sekian, terima kasih. Bye-bye.